Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi 5 Mei 2022. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan berkata-kata ini, biarlah setiap perkataan yang keluar daripadanya hanyalah kebenaran dari Tuhan saja. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 25. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaasanya bin Asur dan Pelaka bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaka bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring. Kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Kemudian datanglah firman Tuhan itu kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerakkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewa yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka,
dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari pecinta doa pagi GKI Samanhudi. Kaget? Ya, kaget adalah respon tubuh kita seperti tadi ya. Kok tiba-tiba suaranya besar sendiri, habis itu agak mengecil, habis itu biasa lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ini adalah kekagetan yang sederhana dan remeh. Dalam realita hidup kita, mungkin ada yang lebih membuat Bapak Ibu, Saudara-saudari kaget, lebih kaget lagi. Entah itu berita duka karena kepulangan orang terdekat kita, entah itu berita sukacita, keberhasilan anak kita, atau orang-orang yang kita sayangi mungkin, atau berita tentang kesusahan yang dialami orang-orang terdekat kita. Berita-berita itu pun tak jarang membuat kita menjadi bangun dan terjaga dengan situasi yang sedang terjadi. Mungkin perlu bagi kita untuk mencerna berita duka atau berita yang menyenangkan itu. Rasa kaget juga dialami oleh umat Tuhan yang masih tinggal di Yerusalem. Selama ini mereka beranggapan bahwa keadaan mereka di Yerusalem itu aman-aman saja. Dan hal ini dikuatkan oleh para pemimpin. Akibatnya umat jadi terlena. Gaya hidupnya mulai terpengaruh dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah yang hidup di sekitar mereka. Hidup mereka digerakkan oleh apa yang mereka lihat yang ada di sekitarnya. Hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan semu bahwa mereka baik-baik saja. Mereka lebih beruntung daripada saudaranya yang dibuang di Babel. Dalam situasi yang demikian ini, Nabi Yehezkiel mengagetkan mereka dengan nubuatan penghukuman Allah. Nubuatan akan penghukuman mereka membuat mereka terkejut sekaligus bangun dan terjaga. Penghukuman Tuhan sudah ada di depan pintu. Selama ini mereka mendengar bahwa penghukuman Tuhan masih jauh, atau bahkan mereka merasa tak akan tersentuh oleh hukuman Tuhan. Sebab mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka ada di Yerusalem. Mereka berada di tempat yang aman dan nyaman. Kini mereka bangun dan terjaga. Terjaga akan perilaku yang selama ini menyimpang. Terjaga bahwa hidup mereka tidak baik-baik saja. Apakah Allah sedang membenci umat yang selama ini selamat dari pembuangan dan masih tinggal di Yerusalem? Tidak. Allah tidak membenci mereka. Kecintaan Allah kepada umat tak terbendung. Ya, sama seperti kita ya, kalau orang tua ada waktunya kita marah kan sama anak-anak kita. Bukan karena kita membenci mereka. Bukan. Demikian halnya Allah. Allah marah dan menghukum karena ia tidak ingin umatnya semakin jauh dan jatuh
terjerembab dalam kubangan dosa. Dengan pilu Allah marah dan menghukum umatnya, agar umatnya bangun, umatnya terjaga. Kemarahannya adalah upaya Allah untuk menunjukkan keramahannya kepada manusia. Dan benar, melalui Yehezkiel, Allah menyatakan keramahannya kepada umat yang pilu karena berada di tanah pembuangan Babel. Sebuah pengharapan diberikan kepada umat yang tidak terpengaruh oleh sekitarnya. Umat yang tetap terpaut kepada Allah. Itu sebabnya di ayat 18 dan 19 kita bisa melihat bahwa Allah akan memberikan hati yang baru. Mengapa hati yang diberikan? Hati dipahami oleh masyarakat pada waktu itu sebagai pusat pengambilan keputusan, pusat etis, pusat etika manusia. Karena Allah memberikan hati yang baru, maka hati yang baru itu akan menolong umat untuk tetap bangun dan terjaga. Hati yang baru akan menolong umat Allah untuk tidak mudah terlena dan terpengaruh dengan sekitar yang nampaknya membawa kemudahan dan kegembiraan, namun sesungguhnya kesukaran dan nestapa yang sedang dihadapi. Dengan hati yang baru, umat tidak akan terlena dan membiarkan hatinya dibajak untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hati yang baru itu akan menolong umat untuk tetap bangun dan terjaga, sehingga ia taat dan setia kepada Allah. Tentu hal ini sangat berbanding terbalik dengan umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka membiarkan hati mereka dibajak oleh sekitarnya. Mereka terlena dan akhirnya membuat hidup mereka jauh dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bangun dan terjagalah. Sebab Tuhan sudah memberikan hati yang baru buat kita. Hati yang baru itu akan mewujud lewat aktivitas tubuh kita. Jika tangan kita selalu terbuka untuk memberi dan menyambut orang lain, maka sebenarnya bukan hanya aktivitas fisik saja. Itu menggambarkan hati kita yang penuh dengan cinta Tuhan. Cinta Tuhan yang selalu memberi dan menyambut kita. Jika wajah kita selalu tersenyum dengan lembut dalam berbagai situasi, maka sebenarnya ini bukan hanya sekedar olahraga muka saja, olahraga wajah saja. Tapi ini adalah cerminan hati yang penuh dengan sukacita. Sukacita yang tidak pernah habis karena selalu diisi dengan kasih Tuhan yang dirasakan selalu baru setiap pagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hati yang baru yang kami terima daripadamu menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.